Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raihan Service. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah TV LED 32 inci dengan gejala kerusakan. Tampak seperti teman-teman lihat ya, LED-nya indikator berkedip berulang-ulang, seakan-akan mencoba untuk start tapi gagal. Dikatakan gagal start tapi indikator belum sempat menuju ke hijau. Karena pada umumnya untuk TV merek ini jikalau start itu dari merah berubah ke hijau. Dan inilah tampilan mainboard. Dan di sini terlihat ada satu elko yang agak miring seperti tidak normal. Untuk itu kita akan melakukan pengukuran tegangan pada dioda ini yang berbentuk seperti transistor dan ini dan ini. Karena tiga dioda itu diantaranya bertegangan 12 volt, 1,8 dan 3,3. Dan perhatikan pada layar tester saya saat saya melakukan pengukuran, teman-teman bisa perhatikan berapakah tegangan yang normalnya. Seperti ini terlihat dia 10, lebih dan beralih ke 12 dan kembali drop. Berarti ada permasalahan pada PSU. Tentunya di sini juga mengalami drop yang mana seharusnya 3,3 dan di sini juga yang mana normalnya itu 1,8 ternyata turun ke 0,9. Oke, kita ganti dulu beberapa elko yang terlihat tidak normal ini. Untuk itu kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Lanjut. Oke teman-teman ya, ini dia PCB-nya. Setelah saya angkat terlihat elko ini kakinya seperti ingin terlepas satu buah ya, dan posisi miring. Untuk itu kita lakukan pencabutan atau pembukaan pada elko tersebut, lalu kita ganti dengan yang baru. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk pembukaan ini berhubung PCB ini menggunakan PCB 2 layer ataupun jalur atas bawah, jadi untuk penyolderannya atau penghisap timahnya yang bekas itu, solder kita ditempelkan cukup lama ya, kalau tidak dia tidak akan terlepas. Terlihat seperti ini. Saya mencoba melepasnya dengan trik yang cukup simpel, yaitu saya panaskan lalu saya tarik di bawah, dan terlihat di sini kaki daripada elko-nya tidak normal atau seperti ingin terlepas yang satu. Dan yang satunya lagi juga terlihat tidak normal. Untuk itu saya lakukan pencabutan untuk elko yang satunya lagi. Tapi sebelum itu saya berikan timah tambahan agar lebih mudah untuk mencabut daripada elko tersebut. Oh iya teman-teman, untuk edisi video kali ini mohon maaf agak sedikit berisik, berhubung di lokasi saya sedang hujan lebat, jadi sedikit ada suara noise yang agak sedikit mengganggu, harap dimaklumi. Dan ini dia PCB-nya setelah saya cabut dua buah elko tadi. Dan lanjut kita cek lagi, ternyata elko itu kita butuhkan penggantinya. Untuk itu kita ambil pengganti yang baru seperti ini ya, dan lalu kita pasang di sini posisinya. Perhatikan untuk bagian yang garis putih itu adalah ground, dan pada elko juga ada garis putih memanjang seperti ini. Itu harus diperhatikan untuk pemasangan elko dan jangan sampai terbalik, karena jikalau teman-teman memasang atau memberikan arus dengan posisi elko terbalik, maka akan terjadi ledakan kecil atau yang cukup mengagetkan. Karena elko yang memiliki garis seperti ini adalah elko non polaritas atau elko yang bertegangan DC, tidak bisa dipasang terbalik. Dan setelah pemasangan jangan lupa diberikan timah agar lebih kuat dan kokoh, tidak bergerak ke sana ke sini. Setelah diberikan timah, lalu kita potong kaki yang berlebihnya agar lebih rapi ya hasil pekerjaan kita. Nah, tampak seperti itu. Setelah penggantian elko tersebut, berhubung elko ini tinggi, saya posisikan miring atau rebah. Dan setelah itu kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu pengukuran kembali tegangannya, apakah ada perubahan daripada tegangan utama yang 12 volt ataukah masih sama.
Jika masih sama, kita akan lakukan pergantian pada elko kecil di power supply bagian primer yang berada posisi di sebelah trafo yang saya tunjuk sebelumnya. Oke, lanjut kita coba lagi melakukan pengukuran. Kita berikan arus ya, perlu perhatikan daripada apometer saya. Ini posisi 12 volt berada di sini, dioda interposisi seperti transistor. Tampak tegangan masih naik turun atau tidak stabil, dan kita bisa pastikan ada permasalahan pada PSU primer atau blok daripada power supply bagian primer. Untuk itu kita akan coba melakukan pergantian yang mana umumnya adalah elko ini yang biasanya bernilai 50 volt 10 mikro, yang mana elko tersebut kering, jadi kapasitasnya atau kapasitansinya sudah berkurang dan tidak bekerja dengan normal. Untuk itu kita akan cabut pada elko tersebut, lalu kita lakukan pergantian. Lanjut. Oke teman-teman, ini dia elko nya seperti yang telah saya katakan tadi, bernilai 50 volt 10 mikro, dan berhubung elko dengan nilai tersebut saya tidak punya, jadi saya akan mengganti dengan mikro atau kapasitas yang lebih tinggi tentunya, yaitu 50 volt 22 mikro sesuai stok saya yang ada. Perbedaannya hanyalah pada lampu indikator, yang mana awalnya jika kita berikan arus listrik PLN langsung menyala merah indikatornya, dan jikalau kita berikan kapasitas yang lebih besar ini seperti saya rubah ke 22 mikro, maka indikator merahnya agak telat sekitar 1 atau 2 detik ya daripada biasanya, dikarenakan dia kapasitasnya lebih tinggi, jadi untuk pelepasan daripada daya atau arus itu sedikit telat daripada biasanya. Lanjut kita berikan timah. Setelah itu jangan lupa untuk dipotong daripada kakinya, dan juga kembali saya ingatkan kepada teman-teman, jangan sampai pemasangan daripada elko tersebut terbalik, karena akan berakibat fatal jikalau ada kesalahan pemasangan pada power supply bagian primer ataupun sekunder, karena itu bisa saja menyebabkan kerusakan lainnya ataupun bisa kerusakan pada komponen yang awalnya kita pasang atau kita ganti tadi. Oke, lanjut kita lakukan pengukuran tegangan apakah sudah normal. Tampak seperti ini. Kita coba tes tegangannya kembali apakah masih naik turun atau sudah stabil. Terlihat indikat pada apometer saya stabil di 12 volt tanpa ada perubahan atau naik turun seperti di awal tadi. Dan setelah saya tahan beberapa lama, pengukuran di sini masih stabil. Oke, lanjut kita coba lagi seperti awal. Kita coba untuk start TV-nya apakah backlight menyala, karena yang mana sebelumnya backlight tidak mau menyala dikarenakan power supply ada permasalahan. Kita berikan arus listrik, terlihat masih 12,21, masih stabil, tidak ada perubahan ya. Dan terlihat backlight telah menyala, berarti kerusakan kita sepertinya telah terselesaikan atau kasus ini telah terselesaikan. Terlihat backlight menyala pada sisi-sisi lubang yang berada di balik televisi ini. Oke, kita cabut dulu, kita coba rapikan dan kita lihat hasilnya. Lanjut.
Oke teman-teman semua, setelah saya rapikan, saya angkat TV-nya dalam posisi PCB-nya belum tertutup ya, masih terbuka pada bagian belakang. Saya coba berikan arus PLN. Apakah TV ini mau start? Terlihat indikator merah stabil tanpa ada berkedip-kedip, berubah ke hijau. Apakah backlight menyala seperti yang saya katakan? Dan terlihat di sini ternyata backlight sudah menyala dan ada sedikit cacat pada bagian layar, dan inilah tampilan menunya, dan boleh dikatakan sukses untuk servisan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.